Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Terima kasih Anda masih stay tune di channel saya ini. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya teman-teman. Kali ini saya akan memberikan satu tutorial atau suatu materi, yaitu materi mengenai teknik latihan dasar ya. Dan teknik latihan dasar itu banyak ya, tapi kali ini yang akan saya terangkan adalah mengenai permainan teknik shadow atau shadow teknik. Shadow dalam bahasa Indonesia itu artinya bayangan ya. Jadi dalam tenis meja itu kita kenal ada latihan bayangan. Kemudian ada yang menanyakan ke saya, sebetulnya latihan bayangan dalam tenis meja itu penting atau tidak? Saya bilang sangat penting, baik untuk pemain yang memang pemula ataupun untuk pemain yang memang sudah dalam tahap yang sudah bisa dan ingin meningkatkan permainannya. Shadow teknik menurut saya adalah latihan yang memang harus tetap dijalanin oleh setiap pemain. Apapun teknik, skill yang dimiliki oleh pemain tersebut. Nah, apa manfaat dari shadow teknik ini? Shadow teknik manfaatnya adalah untuk meningkatkan performa pukulan agar kualitasnya semakin meningkat. Kemudian akan meminimalisir setiap kesalahan-kesalahan dari pukulan-pukulan yang sudah ada. Jadi apabila pukulan kita ternyata berasa masih belum maksimal, kita bisa melihat contohnya di YouTube ataupun di beberapa tempat-tempat pelatihan berdasarkan rekomendasi siapa saja, maka kita akan bisa mencontoh pukulan-pukulan tersebut dengan pertama kali kita melakukan shadow teknik. Jadi kita meniru pukulan tersebut. Nah, kemudian kita akan berangkat ke lebih ke dalam lagi, yaitu mengenai bagaimana cara melakukan shadow teknik. Kemudian apa aja yang harus dipersiapkan dengan shadow teknik tersebut. Nah, sebelum kita melakukan shadow teknik, yang pertama harus kita lakukan adalah persiapkan alat-alat terlebih dahulu, yaitu seperti bat besi, kemudian kostum udah pasti, kemudian celana, ya pakaian olahraga lengkap lah ya. Itu peralatan basicnya ya. Karena lebih baik untuk shadow teknik itu kita langsung menggunakan bat besi, karena bat besi nanti akan memberikan efek pada kekuatan otot secara tidak langsung ya. Jadi dengan kita melatih shadow teknik menggunakan bat besi akan sangat membantu kekuatan dari otot-otot kita. Nah, kemudian yang kedua, sebelum kita melakukan shadow teknik ini atau latihan bayangan ini, teman-teman harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi mesti melakukan warming up terlebih dahulu ya. Pemanasannya itu akan seperti, contoh pemanasannya seperti berikut ini. Oke, untuk latihan pertama adalah latihan peregangan tangan ya. Jadi tangan ditarik ke kanan, samping kanan dan ke samping kiri seperti yang terlihat di dalam video ini. Kemudian tangan diputar-putar ke depan, diputar ya. Ya paling tidak minimal 20 kali ya, 10 sampai dengan 20 kali ya, ke depan 20 kali, ke belakang 20 kali. Jadi memberikan efek tangan menjadi tidak kaku lagi. Kemudian kaki ditekuk seperti ini, dihitung selama 10 hitungan, baik kanan kiri ya. Kemudian selanjutnya juga bisa tekuknya itu bisa ke belakang juga ya. Jadi ke samping dulu seperti ini, hitung sampai 10 sampai 20 kali. Kemudian kaki kiri juga sama ya, kaki kanan dan kaki kiri kedua-duanya harus diimbangi ya. Nah, kemudian bengkukan badan seperti ini untuk agar punggung itu terasa lebih rileks lagi, punggung lebih rileks ya. Jadi tidak akan terjadi cedera pada saat kita melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim ya, atau pukulan-pukulan kencang, karena pingpong itu
seluruh badan itu bergerak dari tangan sampai kaki. Ini juga sama, peregangan seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kepala juga mesti harus dilemaskan ya, untuk menghindari cedera juga ya. Jadi pada saat kita main kita terlihat sangatlah fresh ya. Dan jangan lupa juga kaki ya, kaki ini jangan lupa untuk ditarik juga ke belakang ya. Semuanya jadikan lebih rileks kembali. Jadi saat Anda akan memulai shadow teknik, maka akan bisa membantu sekali. Nah, loncatan ini juga sama ya, fungsinya untuk memanaskan suhu badan ya. Nah, selanjutnya teman-teman semua melakukan pemanasan ataupun warming up yang saya contohkan tadi. Nah, Anda semua bisa melakukan atau bisa mulai melakukan teknik shadow teknik ini, yakni dengan berdiri dengan kaki, lebar kaki itu harus melebihi lebar bahu kita. Jadi lebar kaki itu bisa segini, bahu kita segini. Nah, kemudian yang kedua itu posisi kaki kiri itu harus di sebelah lebih ke depan posisinya ketimbang kaki kanan, karena kita akan melakukan pukulan forehand. Jadi pukulan forehand itu cara melakukannya ya ini, bahwa posisi kaki itu kuda-kudanya harus lebih lebar dari posisi bahu, dimana kaki kiri itu lebih ke depan posisinya dibandingkan dengan kaki kanan. Nah, kemudian yang ketiga, arah pukulan arah pukulan untuk forehand itu diusahakan semaksimal mungkin untuk diarahkan ke depan. Jadi pukulannya itu ke sana teman-teman, ke depannya tuh. Ini slow motion. Nah, jadi pukulannya ke depan. Nah, ya tuh. Nah, jangan melakukan shadow teknik tidak sesuai dengan textbook ya. Artinya banyak di luar sana contoh-contoh dari pukulan-pukulan dasar ya, baik yang ada di sekitar kita ataupun yang ada di yang ada di YouTube dan beberapa tempat yang lain yang bisa kita ambil sebagai contoh. Kita mengacu ke sana. Jadi pukulannya itu biar menjadi pukulan yang baku. Nah, shadow teknik itu dilakukan tidak hanya semata-mata pergerakan tangan saja, tapi semuanya itu akan bergerak, dilakukan dengan semua gerakan, tangan, kaki ya, kaki pun seperti itu. Kaki itu posisinya juga harus mengikuti gerakan tangan ya. Untuk shadow teknik kaki nanti bisa dilihat di video yang nanti akan saya kasih ya. Itu shadow kakinya itu akan seperti itu ya. Nah, jadi pada prinsipnya bahwa shadow atau gerakan tanpa bola pingpong ini memang akan memberikan efek yang bagus, di mana akan setiap latihan yang kita lakukan dengan berulang-ulang ya, efeknya itu pada perbaikan kualitas pukulan, kemudian akan meningkatkan juga refleksitas daripada tangan kita, karena tangan kita sudah dilakukan gerakan-gerakan secara berulang-ulang berkali-kali, sehingga akan menimbulkan efek pada kekuatan refleks yang kita punya. Nah, itu dia. Jadi banyak sekali ya teman-teman manfaat daripada shadow teknik ini. Kemudian juga melatih otot kaki, karena kaki pun akan dilatih bergerak ya. Jadi kaki kita lambat laun akan menjadi lebih lincah. Dan jangan lupa memang posisikan saat melakukan shadow teknik itu posisi titik pukul yang sebelah sini ya, bola ya, sebelah kanan bola, titik pukul bola ya, anggap aja ada titik pukul bola sini ya. Nah, itu harus sebelah sini ya, lakukan. Kita bayangkan bola itu ada di sebelah depan kita, sebelah sini, jangan sampai di sini ya. Ini artinya kita telat pukul, selalu di sini depan, arahnya ke depan
ya kan. Nah seperti ini teman-teman semua. Nah kemudian yang paling penting lagi, kalau untuk forehand kaki kirinya lebih ke depan, condong ke depan. Terus jangan lupa juga untuk posisi badan juga harus merunduk ya, sedikit merunduk ya. Kemudian pinggangnya dimainkan sedikit ya, pinggangnya dimainkan sedikit. Dan dilakukan secara bersama-sama, jadi antara tangan, kaki, dan bahu ataupun pinggang dia bergerak secara natural, kemudian mengikuti irama pukulan kita. Nah itu yang shadow forehand. Untuk shadow backhand bagaimana? Untuk shadow backhand juga sama, hanya perbedaannya untuk shadow backhand itu kaki kanannya yang cenderung lebih ke depan daripada kaki kiri. Jadi memang ada perbedaan posisi kaki ya untuk shadow teknik ini. Nah jadi posisi shadow teknik antara kaki forehand dengan pukulan forehand dengan pukulan backhand, perbedaannya adalah di kaki, dan memang jenis pukulannya juga berbeda ya. Nah nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi mengenai cara melakukan pukulan backhand, cara memegang atau memegang gripnya seperti apa, nanti juga akan saya terangkan di video yang lainnya. Halo teman-teman semua, ini adalah contoh dari beberapa pukulan shadow teknik ya. Ini adalah shadow teknik ya. Anda bisa melihat bagaimana pergerakan kakinya yang pukulan forehand ini dengan pergerakan kaki yang sangat-sangat seimbang dengan pergerakan tangan, badan, kaki, tangan, badan, dan kaki begitu kompak. Jadi memang memberikan efek yang sangat positif ya terhadap pukulan-pukulan yang akan dihasilkan. Ya pukulannya pastinya jelas akan menjadi pukulan yang lebih signifikan hasilnya, pukulannya lebih mantap dengan putaran-putaran yang maksimal. Nah, ini bisa Anda tiru, bisa Anda contoh untuk gerakan-gerakan footwork ataupun shadow style seperti ini. Demikian teman-teman. Ya kira-kira seperti ini dulu teman-teman mengenai shadow teknik forehand dan backhand. Nah, semoga bisa membantu Anda dalam belajar tenis meja lebih baik lagi. Kami dari Orina Sports Channel mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.